Kemudian Pak, di bulan Ramadan ini ada kejadian yang luar biasa. Ada sejarah yang luar biasa yang itu Pak memiliki hikmah yang begitu besar. Kira-kira apa? Perang Badar. Jarang ini Pak dicerita ke Pak. Jarang dicerita ke. Jarang karena susah apa? Uang tuh nyeritoke bisa ngantuk. Kadang juga bingung uang nyeritoke. Tak ada semangat galau. Jadi perang Badar ini Pak, kalau kita cerita ke Pak, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Karena banyak lawan sedikit. Kalau bahasa kita nih, kita cuma semasjid lawan rombongan Masjid Agung. Yang rame itu beda. Nah, itu pasti kalah menang. Kita tidak bawa apa-apa, cuma bawa pisau ya, dua wong siko. Dia bawa pedang, bawa tembak. Tidak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Jadi diceritakan Pak, itu rombongan orang-orang muslim cuman jumlah 313 wong personil. Jumlah wong kafir 1000 wong, dan itu hanya membawa perlengkapan perang sedikit. Karena tujuan awalnya bukan perang sebenarnya itu. Dan orang-orang kafir itu bawa perlengkapan perang lengkap. Panah bawa, tombak bawa, pedang kudo bawa. Itu perlengkapannya lengkap pokoknya. Kalau dipikir-pikir tidak masuk akal. Nah, ini Allah menunjukkan bahwasanya iman itu bisa memenangkan walaupun itu sesuatu yang mustahil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam walaqad nasarakum bi badrin wa antum adillah. Sungguh kami tolong engkau wahai orang-orang muslim di dalam perang Badar, engkau dalam keadaan lemah. Jadi personil dikit tidak masuk akal. Coba pikirlah Pak. 313 ngelawan 1000 itu tidak masuk akal. Jadi cerita aslinya Pak, itu dulu awalnya niatnya bukan untuk perang. Jadi ketika itu para sahabat lagi duduk sama Nabi SAW, kemudian dengar kabar Abi Sufyan itu sedang membawa harta dagangan orang-orang Quraisy yang mereka jumlahnya cuma 30-40 wong Pak. Mereka bawa harta titipan orang-orang kafir Quraisy untuk diperdagangkan di tempat negeri Syam. Ya. Pas lah balik itu bawa untung banyak Pak. Nah, sahabat yang mendengar itu memberikan kepada Nabi SAW pendapat, kita serang Nabi. Lumayan kalau dapat untuk perlengkapan perang kita. Kemudian Nabi SAW pun menanggapi baik pendapat sahabat. Oke juga, bagus juga pendapat. Akhirnya Nabi SAW bersepakat untuk menyerang tadi rombongan dagang dari Abi Sufyan dan dipimpin oleh Abi Sufyan. Dan sahabat tidak ikut galau Pak, karena sahabat tidak nyangko Nabi langsung ikut dalam penyerangan itu. Akhirnya berangkat dan Nabi SAW bersama para sahabat yang jumlahnya hanya 313. Di sisi lain Abi Sufyan yang tahu akan melewati Jazirah Arab, akan melewati Hijaz, apalagi tempat yang bernama Badar, itu tahu Pak, karena itu tempat dekat Madinah. Bakal diserang ini. Akhirnya dia tak pinter, dia jingok, ada apa ini? Ada berita apa? Apakah akan ada penyerangan? Dia cari, tanya sama orang yang lewat. Oi, tahu tak kau ada kabar? Oh, tahu. Apa kabarnya? Muhammad sama sahabat-sahabatnya itu keluar lagi nak nyerang kau, lagi nak ngerampok harta kau. Kaget Pak langsung Abu Sufyan. Aduh, begini, lokak mati barang tak dapat. Akhirnya Abi Sufyan bayar namanya Domdom bin Amr al-Ghifari untuk ke Mekah ngabar kepada orang-orang kafir Quraisy, harta mereka yang titipkan kepada saya itu akan dirampas oleh Nabi Muhammad. Dengar itu Pak, akhirnya Domdom bin Amr bergegas berangkat. Kalau bahasa kita ini full speed ngebutnian, pakai kudonya langsung berangkat ke kota Mekah. Berangkatlah Domdom bin Amr al-Ghifari ke kota Mekah. Di sisi yang lain Nabi melanjutkan perjalanannya, yang bayang Pak, itu tunggangannya yang dibawa cuman 80 onta. Tunggangannya cuma 80 onta, dan itu pun berganti-gantian karena jumlahnya 313. Nabi bergantian sama Sayyidina Ali, gantian kalau ada naik terus cikok lagi jalan Sayyidina Ali sama Marthad bin Abi Marthad, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sama Sayyidina Abdurrahman bin, pokoknya sikok wong 3, sikok wong 4 ganti-gantian tunggangannya.
Ya, saking minimnya karena niat awal untuk nyerang tadi merampas harta yang dititipkan kepada Abi Sufyan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan di sisi lain, Domdoma bin Amr tadi lah sampai ke Mekah. Ngabarkanlah kepada uang-uang Quraisy, "Woi Quraisy, harta kalian yang dititipkan kepada Abi Sufyan yang udah untung banyak itu nak dirampas sama Muhammad." Kaget Pak, uang-uang Quraisy Pak, preman-preman. Noh, hebat nian dia bahasa kita nih. Kemarin dirampas juga harta yang kemarin namanya Al-Juhaini. Sekarang harta kita dirampas. Hai, pakam nian ini. Itu Pak, semuanya kate yang ndak melok. Melok kalau Pak. Kepala-kepala sukunya melok kalau. Abu Jahal melok. Umayyah bin Khalaf melok. Pokoknya seluruhnya melok, pembesar-pembesar preman-preman melok. Tidak ada yang tertinggal kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tapi ya diganti ke sama uang. Nggak belok dia Abu Lahab. Abu Jahal seluruhnya melok, jumlahnya 1000 uang. Pakam nian dia nak nyerang itu apa harta kami. Berangkatlah mereka dengan pasukannya. Nabi SAW melanjutkan di sisi lain, Nabi melanjutkan perjalanan, tiba di suatu tempat, Nabi mengutus 2 orang untuk mencari berita. Namanya Basbas bin Amr al-Ghifari sama Adi bin Abi Zagba al-Juhaini. Kakak beradik. Nyari kabar kamu do. Ada kabar apa? Di mana Abi Sufyan ini? Karena tujuan awal Abi Sufyan, di mana dia sekarang? Kita serbu dia. Carilah kabar. Akhirnya diberangkatlah mereka berdua nyari kabar. Nabi pun melanjutkan perjalanannya ke tempat bernama Badar. Kemudian di sisi lain Abi Sufyan, di sisi lain orang-orang Quraisy berangkat, kemudian datanglah utusannya utusannya siapa tadi? Abi Sufyan. Utusan Abi Sufyan datang ngabar karena Abi Sufyan tadi jingok ada 2 uang suruhan Nabi tadi itu lagi markir ke ontanya. Datanglah Abi Sufyan ke tempat parkir onta tadi, dijinguk kotoran ontanya, dibecahkan sama dia. Ini dari Yathrib ini. Yathrib itu Madinah. Ini kotorannya unta Yathrib Madinah. Nah, ini berarti rombongannya Muhammad. Lewat sini dia. Akhirnya Abi Sufyan muter. Ndak kena serbuan. Muter ngasih kabar kepada Abi Jahal bahwasanya hartanya selamat. Tidak usah lagi menyerbu dia, tidak usah lagi melindungi karena harta kau selamat. Di sisi lain, Nabi yang belum tahu menawan 2 uang budak milik orang Quraisy yang tertawan. Ditanyalah sama Sayyidina Ali, ngaku kau ini budaknya Abi Sufyan bukan? Tidak ngaku, digebui Pak. Padahal bukan. Nabi datang nanya sama budak ini, kau ini sebenarnya budak siapa? Aku ini budaknya uang Quraisy. Hah? Uang Quraisy? Budak siapa kau nih? Bukan Abi Sufyan? Bukan. Uang Quraisy. Bingung Nabi sampai kaget. Oh, berarti berangkat semua orang Quraisy. Berapa jumlah mereka? Tidak tahu pasti Nabi. Intinya mereka tuh nyembelih sehari 8 sampai 9 unta. Nabi teliti. Oh, 8 9 unta sehari makan, berarti jumlahnya 1000. Jumlahnya 1000 uang berarti. Kaget Nabi, Pak. Nabi tidak niat untuk perang itu, dan niat untuk akhirnya diadakan rapat dadakan, bermusyawarah apakah kita berangkat jadi apa tidak. Rapatlah sama sahabat. Akhirnya sahabat siko berdiri untuk menentukan pendapatnya. Sayyidina Ali dukung maju Nabi, Sayyidina Umar dukung maju Nabi, Sayyidina Abu Bakar dukung maju Nabi. Mikdad bin Amr maju diri dia. Ini bagus Pak katanya Pak. Wahai Nabi Muhammad, kami ini tidak akan mengadakan sebagaimana Bani Israel katakan kepada Musa. Karena kan Nabi Musa ketika diperintahkan perang sama pengikutnya, kata pengikutnya, berangkatlah idhab anta wa rabbuka faqatilan innaha huna qa'idun. Berangkat engkau sama Allah dewean, kami nunggu di sini. Pemaknian lah. Tapi kami akan katakan idhab anta wa rabbuka faqatilan inna ma'akuma muqatilun. Engkau berangkatlah wahai Nabi Muhammad bersama Tuhanmu, kami ikut akan berperang. Nabi masih bingung Pak, masih lemas Pak, masih tidak semangat karena belum ada yang berdiri dari kaum Ansor. Karena paling banyak ketika itu kaum Ansor, orang-orang Madinah. Karena orang Madinah ini ketika membaiat Nabi Pak, ketika di Mekah itu mereka janji akan melindungi Nabi SAW, tapi di Madinah baik. Di Madinah
Takut mereka tidak melindungi Nabi. Kan kalau tidak melindungi berarti mereka nanti akan menjadi orang murtadin. Nah, bila payah-payah dakwah mereka kan, Nabi saking cinta sama sayang sama umatnya. Akhirnya berdirilah Pak perlawanan. Sa'ad bin Mu'adz perlakian dari kaum Ansor berdiri. Wahai Nabi Muhammad, seakan-akan yang engkau maksud itu kami. Oke, kami akan menyatakan pendapat kami. Kami ikut, kami beriman kepadamu, kami membenarkan apa yang kau bawa. Kami ikut walaupun engkau masuk ke dalam lautan yang dalam, bahasanya bunuh diri, kami akan ikut. Kami akan melindungi engkau, bukan hanya di Madinah. Akhirnya Nabi dengar itu semangat. Yaudah kita jadi berangkat kita. Walaupun jumlah sedikit berangkat. Akhirnya sampailah ke tempat yang bernama Badar. Disampai di Badar, sampailah tadi utusan Abi Sufyan tadi. Woi, tidak usah lagi perang. Lah aman harta kalian tuh. Kata Abu itu kata semuanya, lah sepakat Pak dan jadi berangkat. Balik bela. Hikam bin Hazm, balik bela. Tidak usahlah kita berangkat. Sudah aman. Karena Pak di rombongan Nabi Muhammad itu ada anak saudaranya, ada ponakannya, ada sepupunya. Kalau dibunuh kan agak saling musuhan warga. Dengar itu Abi Sufyan dikabarkan kepada Abu Jahal, apa dia udah kate-kate. Kalau aku lah pakai baju perang, aku lah pakai rompi aku dak kate batal perang. Kita akan pesta di sana, kita bunuh Muhammad dan rombongannya. Kita akan pesta, kita akan minum khamr tempat yang bernama Badar. Akhirnya saking sombongnya Pak, terjadilah perang Badar dan alhamdulillah alhasil orang Islam menang. Yang jumlahnya sedikit karena dibantu malaikat. Tak kati Pak, malaikat itu semuanya malaikat turun dalam perang. Cuman tak kati malaikat bantu perang kecuali dalam perang Badar. Cuman malah makanya kata Allah Subhanahu wa taala, lil mu'minina alam yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati malaikati minal malaika munzilin. Katakan apakah cukup 300 malaikat? Kalau mereka sabar 500 malah, dan malaikat Jibril yang memimpin langsung untuk membunuh orang-orang kafir. Akhirnya menang. Yang terbunuh 70 dari orang kafir, yang ditawan 70 dari Islam cuman 13. Nah, dari sini Pak menyatakan bahwasanya iman seorang hamba itu bisa menang daripada kemustahilan dunia. Kalau kita Pak misalnya mustahil aku naik haji, yakin Pak iman seorang hamba akan menarik rezeki. Maka Pak ciri-ciri orang muslim itu Pak yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'a lakum fakhshawhum fazadahu imanan. Orang iman itu orang-orang muslim pada zaman dahulu sahabat Nabi itu ketika dikatakan orang-orang itu lagi mengumpulkan rombongan untuk menyerbu engkau. Tapi itu takutlah, tidak usahlah berangkat. Tapi fazadahu iman, malah bertambah keimanan mereka, malah makin berani. Inilah orang-orang yang dalam hatinya ada iman. Mungkin